Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Mungkin ada suara yang masuk ke mic ya. Ini suara pembacaan Rotibul Haddad di masjid ya. Tapi semoga ini tidak mengganggu suara saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi salah satu request dari subscriber saya yang request untuk membahas pasal seputar wanita-wanita yang menjadi mahram atau wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, karena memang ya setelah saya baca dan saya coba i'rab itu banyak i'rab yang mungkin menurut kalian masih perlu penjelasan lebih. Jadinya makanya saya tertarik untuk menjelaskan ini nantinya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai ke terjemahnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini merupakan fasal. Wal muharramatu, wanita-wanita yang menjadi mahram, ai al muharramu nikahuhunna. Maksudnya adalah wanita yang haram dinikahi bin nasi yang ditetapkan oleh nas atau yang ada di dalam nas ya. Itu arba'a asyrota, ada 14. Wa fi ba'di nusahi, di sebagian redaksi itu enggak pakai arba'a asyara tetapi arba'ata asyara, pakai redaksi arba'ata asyara gitu ya. Nah, sab'un bin nasabi. Nah, 7 dari 14 tadi itu disebabkan karena nasab. Wahunna, di antara 7 tadi atau 7 tadi adalah yang pertama adalah al-um. Ya, pertama adalah ibu, wa in alat, dan ke atas. Berarti ibu, nenek, mbah buyut, terus ke atas ya. Kemudian yang kedua wal bintu wa in safalat, anak perempuan dan bawahnya. Berarti anak perempuan, cucu perempuan, terus perempuan ya, itu haram untuk dinikah. Nah, kemudian di sini ada permasalahan. Ammal makhluqatu min ma'izina syakhsin fatahillahu 'alal asahi. Adapun untuk makhluk perempuan yang tercipta dari air sperma zinanya seseorang dengan wanita lain, maka orang tadi atau seseorang yang melaksanakan zina dengan wanita lain tadi itu halal menikahi makhluk perempuan tadi menurut pendapat yang ashah. Lakin ma'al karoha, akan tetapi makruh ya, sah tapi makruh. Jadi misalkan ada laki-laki zina dengan seorang perempuan ya, kemudian dari perzinahan itu lahir seorang perempuan. Nah, mungkin cantik ya. Nah, perempuan yang lahir dari hasil zina tadi kok pengen dinikahi sama bapaknya, ya sebenarnya ini bukan bapaknya, karena zina itu tidak bisa menjadikan status nasab sah ya. Ya, kita ibaratkan bapaknya ya. Nah, bapaknya ini kemudian pengen menikahi putrinya yang dari hasil zina tadi, itu hukumnya sah, halal, tapi makruh ya. Tuh. Wa sawa'un kanat al-mazniyu biha mutawi'atan aula. Ya. Hukumnya sama meskipun wanita yang diajak zina itu tadi itu membolehkan atau enggak, itu tetap tidak mengubah status kehalalan menikahi anak perempuan yang lahir dari hasil zina tadi. Ya. Entah wanita yang dizinai tadi itu setuju atau tidak, itu tetap hukumnya tidak berubah. Gitu. Wa amal mar'atu, nah sedangkan sekarang kebalikannya, wa amal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina. Nah, untuk perempuan itu tidak halal baginya menikahi anak laki-laki yang keluar karena dia melakukan zina. Tuh. Jadi misalkan laki-laki sama perempuan melakukan zina, kemudian lahirlah laki-laki ya, mungkin ganteng ya. Nah, ternyata si ibunya tadi itu pengen menikahi anak laki-lakinya yang dari hasil zina tadi, itu tidak bisa ya, nggak bisa. Nah, jadi itu untuk jadi itu untuk terjemahnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke analisis. Faslun ini menjadi khobar, jelas ya, dari mubtada yang dibuang, ai hada faslun gitu. Selanjutnya wal muharramatu, wawnya adalah waw istinaf atau waw ibtida juga bisa sih. Al muharramatu itu mubtadanya,
Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab al-muharramatu merupakan jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim itu tanda rafanya menggunakan dhammah, sedangkan tanda nasab serta jernya menggunakan kasrah. Selanjutnya, ai al-muharramu nikahuhunna. Ai merupakan huruf tafsir, kemudian al-muharramu nikahuhunna ini menjadi tafsiran dari al-muharramatu. Gitu. Jadi yang dimaksud yang diharamkan itu haram untuk dinikahi. Nah, kalau tafsirannya ini kita perjelas, al-muharramu ya itu tafsirannya dari al-muharramatu yang di sini berupa, kalau senggotnya di sini merupakan isim maf'ul dari harrama yuharrimu. Kemudian nikahuhunna itu menjadi naibul fa'il dari al-muharramu. Jadi al-muharramu itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu punya amal sebagaimana fi'ilnya tapi mabni majhul. Sebaliknya kalau isim fa'il. Kalau isim fa'il itu punya amal seperti fi'ilnya yang mabni maklum. Gitu. Makanya di sini nikahunna itu menjadi naibul fa'il dari al-muharramu. Gitu ya. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada mudhofnya. Sebab di sini berupa idhofah, nikahu sebagai mudhof, hunna sebagai mudhof ilaih. Ya, di sini mudhof ilaihnya berupa isim dhamir sehingga hunna di sini fi mahalli jarrin. Gitu ya. Selanjutnya bin nasi. Bin nasi di sini menjadi sifat atau naat dari al-muharramatu, atau kalau wawunya kalian ikutkan nggak apa-apa lah. Sifat dari wal muharramatu. Ya. Jadi di sini sifatnya berupa syibh jumlah. Jadi pembahasan ini ada di kitab Jami' Durus Al-Arabiyah dan ini juga sering saya sampaikan ya. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa yang menjadi sifat atau naat yang hakiki itu bukan dhorof atau jar majrurnya, tapi lafadz yang dibuang ya. Di sini lafadz yang dibuang apa? Tadi saya takdirkan bisa dua. Bisa al-mustaqirratu, bisa al-maujudatu ya. Jadi misalkan kalau al-mustaqirratu berarti wal muharramatu, wanita-wanita yang haram dinikahi, al-mustaqarratu yang ditetapkan bin nasi di dalam nas, gitu bisa, atau al-maujudatu bisa. Wal muharramatu, wanita-wanita yang haram dinikahi, al-maujudatu yang terdapat bin nasi di dalam nas. Nah, bisa. Jadi itu yang menjadi sifat hakiki, yakni lafadz yang dibuang. Itu. Selanjutnya, untuk bin nasi karena di sini menempati posisinya sifat atau naat dari al-muharramatu. Al-muharramatu kan dibaca rafa, maka bin nasi di sini fi mahalli raf'in. Ya, jar majrurnya ini loh yang fi mahalli raf'in, bukan an-nasi. Kalau an-nasi itu dibaca jar sebab huruf jar ba. Nah, di sini yang kita bahas itu jar majrurnya ini. Ba sama lafadz an-nas itu fi mahalli raf'in. Gitu. Selanjutnya arba'a asyrota ini menjadi khobarnya al-muharramatu. Ya, di sini fi mahalli raf'in. Sebab arba'a asyrota itu merupakan adat murakkab. Adat murakkab itu hukumnya mabni fathah. Nah, berhubung mabni maka tidak bisa mu'rab. Ya, tidak bisa dibaca rafa, dibaca nasab, jar atau jazm, enggak bisa. Bisanya fi mahalli. Makanya di sini karena posisinya sebagai khobar dan khobar itu hukumnya rafa, maka arba'a asyrota fi mahalli raf'in. Gitu ya. Selanjutnya wa fi ba'di nusahi. Wawunya saya jadikan sebagai wawu istinaf. Selanjutnya fi ba'di nusahi adalah khobar muqaddam yang berupa jar majrur. Huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz ba'di nusahi yang berupa idhofah, ba'di sebagai mudhof, an-nusahi sebagai mudhof ilaih. Dan lagi-lagi kalau khobar itu berupa dhorof atau jar majrur sebagaimana ini, maka itu mentakdirkan lafadz ya bisa kainun, bisa mustaqirrun, bisa istaqarra, ya bisa kainun yakunu atau maujudun maujudatun, ya itu menyesuaikan dengan lafadznya gitu ya. Jadi lafadz yang dibuang itu tadi yang sebenarnya menjadi khobar yang hakikinya loh ya itu. Yang fi ba'di nusahi yang jar majrurnya itu ya apa ya gampangannya, masa peralihan. Pokok intinya bukan khobar hakiki gitu ya. Selanjutnya arba'ata asyara. Ini adalah mubtada muakhir yang fi mahalli raf'in.
Jadi arba'ata asyara bukan diartikan 14, tapi arba'ata asyara yaitu redaksi arba'ata asyara gitu maksudnya. Di sebagian redaksi itu menggunakan tulisan arba'ata asyara bukan arba'a asyarata gitu. Gitu ya. Selanjutnya sab'un. Nah, ini salah satu yang kalian tunggu kan penjelasan sab'un ini. Nah, sab'un ini menjadi mubtada ya, mubtada. Terus mungkin di antara kalian bertanya loh, kok bisa menjadi mubtada? Kan di alfiyah itu wala yajuzul ibtida binakirah. Ya, mubtada itu tidak boleh berupa isim nakirah ya. Tapi tolong lanjutkan setengah bait selanjutnya itu. Malam tufid ka inda zaidin namira. Manakala isim nakirah itu tidak bisa memberikan faedah, baru tidak bisa menjadi mubtada. Tapi kalau isim nakirah tadi memberikan faedah, maka boleh menjadi mubtada. Nah, di sini sab'un itu memang kelihatan seperti isim nakirah saja, murni. Tapi sebenarnya di sini sab'un ini memberikan faedah. Nah, di sini sab'un ada yang dibuang, yakni sab'un minhunna. 7 dari mereka, 7 dari arba'a asyrota tadi. Itu. 7 dari arba'a asyrah itu bin nasabi. Itu ya. Jadi ada lafaz yang dibuang. Itu jawaban saya yang pertama. Atau jawaban saya yang kedua, ketika saya buka di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ada beberapa musawwik ya. Musawwik itu sesuatu yang bisa memberikan lisensi bahwa isim nakirah tadi itu bisa menjadi mubtada ya, gampangannya seperti itu ya. Ya, ada beberapa musawwik, di antaranya itu adalah ketika mausuf itu dibuang menyisakan sifatnya, maka mausufnya tadi berupa isim nakirah ya. Mausuf yang berupa isim nakirah tadi dibuang, kemudian menyisakan sifat, maka sifat ini bisa menempati posisi mubtada dari mausuf atau man'ut yang dibuang tadi. Nah, sab'un ini adalah sifat untuk mausufnya dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya adalah muharramatun sab'un bin nasabi. Wanita-wanita yang haram yang 7 itu bin nasabi. Itu jawaban saya yang kedua. Jadi terserah kalian pilih yang mana, pilihan yang pertama atau yang kedua. Itu ya. Jadi gitu, sab'un itu tetap isim nakirah yang bisa memberikan faedah. Itu tadi penjelasannya ya. Selanjutnya bin nasabi. Ini menjadi khobarnya sab'un berupa jar majrur. Nah, berhubung khobarnya di sini berupa jar majrur, maka yang menjadi khobar hakiki adalah lafaz yang tersimpan ya. Nah, lafaz yang ditakdirkan ya. Sab'un kalau saya takdirkan di sini adalah sab'un 7 dari wanita-wanita yang diharamkan tadi itu maujudatun, itu ada bin nasabi disebabkan karena nasab. Atau mustaqiratun, 7 itu mustaqiratun, tetap bin nasabi dikarenakan nasab. Gitu. Terserah kalian pilih yang mana. Mustaqiratun ya ada tak marbutohnya gitu. Kalau sab'un itu memang nggak ada tak marbutohnya karena yang dihitung itu mu'annas ya, mu'annas. Nah, berhubung mu'annas, maka kebalikannya, jika ma'dudnya itu mu'annas, maka atadnya menggunakan mudzakkar. Makanya sab'un tidak ada taknya gitu ya. Nah, gitu bin nasabi tadi sudah. Di sini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz an-nasabi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Ba-nya punya faedah sababiyah ya, disebabkan karena nasab gitu. Selanjutnya, wahunna. Wawnya saya lebih cocok menjadikannya sebagai waw istinaf. Kalau menjadi waw haliyah itu agak-agak dipaksakan. Kalau waw haliyah, maka yang menjadi halnya itu enggak hanya hunna al-um wa in alas, tapi masih lanjut sampai 7-7-nya disebutkan semua. Gitu. Tapi saya lebih mudah menjadikannya wawnya di sini sebagai waw istinaf saja, gitu ya. Kemudian hunna ini adalah isim dhamir yang fi mahali raf'in ya, karena posisinya sebagai mubtada. Tuh. Selanjutnya al-ummu. Ini menjadi khabarnya hunna. Dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah sebab al-um adalah isim mufrad. Ya.
Selanjutnya wa in alat, wawunya adalah wawu atof, ya. Kemudian innya, nah ini juga yang kalian tunggu-tunggu kan. Innya di sini bukan in syartiyah, bukan. Tapi ketika saya tanya ke Ustadz saya, Ustadz ini in apa? Beliau menjawab ini adalah in goyah, ya. In yang menunjukkan goyah, ujung, ya, sampai ke ujung-ujungnya itu diharamkan. Jadi ibu dan terus nenek, buyut, terus ujung-ujung sampai ujung itu semuanya haram. Ya gitu. Jadi innya itu in goyah. Selanjutnya yang alat itu adalah fi'il madhi, ya. Untuk fa'il dari alat itu adalah taknis sakinahnya itu ya. Nah gitu. Sedangkan oh ya tadi wawunya kan wawu atof ya. Kalian mungkin bertanya mana maktufnya? Maktufnya ya in alat gitu ya. In alat. Untuk maktuf alaihnya adalah lafadz al-um. Tuh. Selanjutnya wal bintu. Wawunya adalah wawu atof, al bintu adalah maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafadz al-um. Tuh. Selanjutnya wa in safarat. Nah, lagi ya sama. Wawunya adalah wawu atof. Innya merupakan in goyah, safarat adalah fi'il madhi. Untuk fa'ilnya adalah taknis sakinah. Tuh. In safarat adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lafadz al bintu. Tuh. Titik selanjutnya, ammal makhluqatu. Amma merupakan salah satu huruf syarat, ya. Amma kamah mayaku min syai'in wafa witir wiha wujuban ulifa itu. Kemudian al makhluqatu ini merupakan mubtada dibaca rafa atau isim syarat juga bisa sih, isim yang menjadi syarat. Tapi al makhluqatu di sini juga posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah, ya. Untuk singkatnya al makhluqatu ya isim maf'ul, ya. Dari khalaqa yakhluqu fa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Kemudian dikasih dengan tambahan tak marbutah untuk menunjukkan muannas. Selanjutnya min izina syakhsin. Jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz ma'izina syakhsin yang berupa idhofah, ma'iz sebagai mudhof, zina sebagai mudhof ilah pertama, syakhsin sebagai mudhof ilah yang kedua. Ya. Di situ minnya punya faedah bayanu jinsi, ya. Selanjutnya saya percepat ya. Fatahillu. Fa-nya merupakan fa jawab, kemudian tahillu merupakan fi'il jawab dari al makhluqatu yang min ma'izina syakhsin tadi. Di sini kita lihat tahillu sebagai jumlah, bukan sebagai fi'il mudhari' saja, ya. Tahillu sebagai jumlah fi'liyah ini menjadi khobarnya al makhluqatu. Sehingga tahillu di sini fi mahalli raf'in karena menempati posisinya khobar dan khobar itu hukum asalnya adalah rafa, gitu ya. Nah gitu. Sekarang kalau kita lihat tahillu ini sebagai fi'il mudhari', maka dia dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah. Ya, sebab tahillu tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm dan ia berupa fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Untuk fa'il dari tahillu adalah dhamir mustatir, takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke al makhluqah. Gitu. Selanjutnya lahu, laki-laki yang benar itu bukan jar majrur tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Gitu. Selanjutnya alal asahi. Ini jar majrur lagi, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz al-asahi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Ya, dan di sini semestinya ya al-asah ini adalah sifat yang mengikuti wazan af'ala atau af'alu, ya. Tapi berhubung di sini ada alnya, ya, itu mencegah yang awalnya itu tanda jarnya menggunakan fathah karena sifat mengikuti wazan af'alu itu isim ghairu munsharif, berhubung kemasukan al, maka tanda jarnya kembali ke settingan pabrik, yakni menggunakan kasroh, gitu ya. Selanjutnya, lakin ma'al karohati. Lakin di sini merupakan huruf atof, ya. Kemudian ma'al karohati itu adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah tahillu lahu. Itu. Nah, mengenai penjelasan lakin ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah dan di kitab-kitab nahwu yang lain semestinya ada. Cuman di sini saya sertakan yang di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah itu kalian bisa baca
mengenai kriteria agar lakin ini bisa menjadi huruf ataf ya. Nah, di sini ma'al karohati tadi maktufnya ya, dan di sini berupa idhofah, ma'a sebagai mudhof, al karohati sebagai mudhof ilaih. Ma'a itu bukan huruf jar. Ya, tidak ada huruf jar yang berbunyi ma'a, itu enggak ada ya. Selanjutnya wasawaun. Wawnya di sini sebenarnya saya lebih condong wawnya ini menjadi waw ataf sih. Sedangkan untuk sawaun sampai aula ya, jadi sawaun kanas al-mazniyu biha mutawi'atan aula itu menjadi maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafadz tahillu lahu. Itu saya lebih condong seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau menjadikannya sebagai waw istinaf ya bisa sih, tapi saya lebih condong waw ataf gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya wawnya waw ataf, sedangkan untuk sawaun kanat al-mazniyu biha mutawi'atan aula itu untuk menjadi maktufnya. Gitu. Nah, di sini maktufnya berupa jumlah ismiyah. Nah, kalau ini kita perjelas satu persatu, sawaun itu merupakan khobar muqaddam. Nah, kemudian ini kan yang kalian tunggu. Kanat al-mazniyu biha mutawi'atan aula ini menjadi mubtada. Sebenarnya mubtada'nya itu kanat al-mazniyu biha mutawi'atan gitu. Kemudian yang aula itu huruf ataf dan maktufnya gitu. Jadi ini perlu ditakwil ya. Jadi wasawaun kanat al-mazniyu biha mutawi'atan aula ai wasawaun mutawa'atul mazniyu biha au adamuha. Maksudnya adamuha itu au adamu mutawa'atiha. Itu. Jadi hukumnya sama antara mazniyu, wanita yang dizinai ya. Wanita yang dizinai tadi itu biha kepada makhlukoh yang pengen dinikahi sama laki-laki yang sebelumnya berzina sama dia, itu mutawiatan. Si perempuan tadi itu setuju kalau laki-laki yang diajak zina tadi itu menikahi anak yang dihasilkan dari hasil zina mereka berdua. Itu setuju Allah atau tidak itu sawaun, sama hukumnya. Boleh tapi makruh, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi itu ya takdirannya. Ai wasawaun mutawa'atul mazniyu biha au adamuha. Itu menjadi mubtada muakhar. Tapi kita lihat di sini lafadz yang dohir saja ya. Kanas itu merupakan ya amil nasih ya. Kemudian al-mazniyu itu menjadi isimnya kanat, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab al-mazniyu isim mufrad dan singkutnya isim maf'ul. Ya, al-mazniyu itu wanita yang dizinai. Kalau orang yang melaksanakan zina itu az-zani. Az-zani itu laki-laki, kalau perempuan ya az-zaniyatu gitu ya. Selanjutnya biha ini adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin, kemudian mutawi'atan itu menjadi khobarnya kanat, dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah sebab mutawi'atan isim mufrad dan singkutnya adalah isim fa'il dari tawa'a yutawi'u gitu ya. Selanjutnya aula. Au merupakan huruf ataf, untuk la merupakan huruf nafi yang mana ini ada lafaz yang dibuang ya. Mutawi'atan au lam yakun mutawi'atan gitu ya. Aula ai lam. Kenapa kok lam, kok enggak lah? Itu saya masih bingung, tapi saya lihat takdirannya di Hasyiah Al-Bajuri seperti itu. Aula ai lam takun mutawi'atan gitu ya. Selanjutnya wa ammal mar'atu, wawunya saya jadikan sebagai wawu istinaf, kemudian amma salah satu huruf syarat sama seperti penjelasan sebelumnya. Selanjutnya al mar'atu menjadi mubtada atau isim syarat ya. Al mar'atu mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al mar'atu isim mufrad. Selanjutnya fala yahillu laha waladuha. Ini fa-nya adalah fa jawab. Kemudian la yahillu laha waladuha itu menjadi khobarnya al mar'atu. Jadi kalau diartikan wa ammal mar'atu lan anapun utawi wong wadon. Fala yahillu mongko iku ora halal laha kedue al mar'ah apa sing ora halal waladuha anake al mar'ah gitu. Jadi di sini khobarnya berupa jumlah ya, jumlah fi'liyah.
Nah, kalau jumlah fi'liyah yang menjadi khobar ini kita perjelas satu persatu. Lanya merupakan huruf nafi, yahillu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa, kemudian laha adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin, kemudian waladuha menjadi fa'il dari la yahillu yang berupa idhofah, waladu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Kemudian minazina adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz azina yang berupa isim mufrad, dan azina di sini dibaca jar. Cuman untuk tanda jarnya adalah kasroh yang muqaddarah. Karena lafadz azina itu masih dalam kategori isim mu'rab. Ya, bukan isim mabni. Ya, gitu. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Insya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.